Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang sudah menyampaikan kita di malam bulan penuh dengan kemuliaan. Nabi 2 bulan sebelumnya, 60 hari sebelumnya sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Berikan kami berkah di bulan Rajab dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan ya Allah. Dan kita alhamdulillah terlepas dari segala wabah corona ini, kita sudah sampai di bulan suci Ramadan. Berapa banyak saudara kita, keluarga kita, teman kita, tetangga kita, dokter kita, perawat kita yang tidak sempat sampai ke bulan ini. Saya yakin dan percaya semua jamaah sudah sholat tarawih di rumah masing-masing. Selanjutnya biasanya kita di masjid ada kajian kultum dari Isya ke tarawih hanya 15 menit, malah dengan adanya corona kajian kita lebih lama. Kita akan masuk stasiun ke-25, 53 stasiun menuju Allah. Mudah-mudahan Allah perkenankan khatam kita sebelum malam Idul Fitri insya Allah. Habis sholat tarawih langsung kita baca. Sekarang stasiun yang ke-25, Ubudiyah. Akar katanya sama dengan ibadah. Ain, ba, dal, abdun, hamba. Dari kata abdun ini ibadah. Tapi ada yang lebih tinggi lagi dari ibadah, ubudiyah. Sekarang ini yang akan kita kaji, ubudiyah, penghambaan kita. Dulu ketika ada seorang tuan punya seorang hamba, maka semua milik hamba itu milik tuan. Semua yang dimiliki oleh si hamba, dari mulai bajunya, gajinya, anaknya, itu semua milik tuan. Jadi kalau begitu proses penghambaan kepada manusia, bagaimana dengan kepada Allah? Datanglah Islam. Akhrajan nasa min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Mengeluarkan manusia dari menyembah Tuhan kepada menyembah Allah, pemilik Tuhan. Menyembah manusia kepada ilahin nas, Allah yang menciptakan manusia. Berdasarkan firman Allah surah Al-Hijr 99, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai datang yakin kepadamu. Yakin maksudnya sesuatu yang diyakini, mati. Beribadahlah engkau sampai mati. Sudah mati tak usah ibadah lagi. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Abul Qasim Abdul Karim Al-Qushairi berkata, guru kami Abul Hasan Al-Ahwazi meriwayatkan kepada kami dari Ahmad bin Ubaid As-Saffar, dari Ubaid bin Syarik, dari Yahya, dari Malik, dari Habib ibnu Abdurrahman, dari Hafiz bin Asim, dari Umar ibn Al-Khattab, dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, sab'atun yudhilluhumullah, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu tak ada naungan, tak ada atap, tak ada tempat berlindung, hanya di bawah arsy. Yang pertama yang mendapatkan naungan itu imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Anak muda lain mabuk, berzina, kongko-kongko buat maksiat, tapi dia di masjid berzikir. 3, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih. Ada orang yang hatinya tergantung di masjid, yang beberapa hari ini menangis karena tidak bisa ke masjid. Tapi kalau dia alim belajar, di rumah dia bisa beribadah seperti di masjid. Warajulani, yang keempat ada 2 orang. Tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, bertemu karena Allah. Wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Yang kelima, rajulun dzakarallaha ta'ala khalian fafadat ainah. Ada seorang hamba Allah yang berzikir min Allah di tengah malam sampai meleleh air matanya. Yang keenam, rajulun da'athum ra'atun dzatu man husnin. Seorang yang diajak perempuan yang cantik berzina, wa jamalin, punya kedudukan. Faqala inni akhafullah. Laki-laki itu menjawab, aku takut kepada Allah.
Yang terakhir yang ketujuh, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, ada seseorang yang bersedekah, fa akhfaha, dia sembunyikan sedekahnya, tidak riya, hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, sampai tangan kirinya pun tak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Aku mendengar Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, al-ubudiyah atammu min al-ibadah. Ubudiyah lebih sempurna daripada ibadah. Fa awalan ibadah, thumma ubudiyah, thumma ubudah. Beliau membaginya tiga: ibadah, ubudiyah, ubudah. Ini untuk awam, ini untuk khawas VIP, ini untuk khawasul khawas. Awam, kita ini orang awam, orang biasa. Khawas, wali-wali Allah. Khawasul khawas, para nabi. Ibadatu lil awam minal mu'minin. Ibadah itu untuk semua, untuk umum, masyarakat umum. Wal ubudiyatu lil khawas. Ubudiyah itu orang-orang khawas bisa melakukannya. Khawas, khas, khusus. Wal ubudah li khassil khas, lebih khusus lagi, level 3. Aku mendengar guruku berkata, al ibadatu liman lahu ilmul yaqin. Ibadah itu orang yang punya ilmu yakin. Wal ubudiyatu liman lahu ainul yaqin. Ubudiyah itu orang yang punya ainul yaqin. Wal ubudah liman lahu haqqul yaqin. Sedangkan ubudah bagi orang yang punya haqqul yaqin. Dari mana kita punya pengetahuan? Kita punya pengetahuan dari membaca, dari berfikir. Dari mana kamu tahu? Saya dengar dari guru saya. Saya baca dari buku. Itulah level pengetahuan yang paling rendah. Ilmul yaqin. Di atas itu, dari mana kamu tahu? Tahu kamu Ustaz Somad? Tahu dari mana? Saya baca di internet. Di atas itu, tahu kamu? Tahu. Di mana? Saya pernah lihat dia. Di mana kamu lihat? Di Gelora Bung Karno. Ain. Mata melihat. Ainul yaqin. Dari melihat itu mendatangkan keyakinan. Kamu kenal dengan Ustadz Fulan? Kenal. Dari mana kamu tahu? Saya jalan dengan dia, sholat dengan dia, baca buku dengan dia. Haqqul yaqin. Orang yang ilmu yakin, ibadah. Orang yang ainul yaqin, ubudiyah. Orang yang haqqul yaqin, ubudah. Kita masih bersangka diri kita baru sekedar tahu saja. Kita warisi dari guru-guru kita. Ilmul yaqin. Belum pada ainul yaqin. Aku mendengar guruku berkata, al-ibadatu, ibadah itu li ashabil mujahadat. Ibadah itu dilakukan oleh orang-orang yang melawan hawa nafsu. Malam ini maunya keluyuran, duduk-duduk, nongkrong-nongkrong, ketawa-ketawa. Kita lawan hawa nafsu itu, lalu kita sholat tarawih. Lalu kita dengar pengajian. Maunya dengar musik, enjoy-enjoy. Kita lawan itu. Nah, maka orang yang mujahadat ini disebut amalnya itu ibadah. Ubudiyah li arbabil mukabadat. Ubudiyah adalah arbab, pemimpin-pemimpin, orang-orang tinggi, orang-orang hebat. Bagaimana mereka itu? Mereka adalah di atas mujahadat lagi, mukabadat, yang mampu menekan hawa nafsunya. Di atas itu lagi ubudah,
Siapa itu? Sifatu ahlil musyahadat. Orang-orang yang mampu melakukan musyahadat. Musyahadat bukan seperti menyaksikan sepak bola di stadion. Musyahadat bukan seperti menonton TV. Musyahadat maksudnya adalah dengan ainul qalbi, dengan hati. La ta'mal absaru, yang buta bukan mata, walakin ta'mal qulubul lati fi sudur, yang buta adalah hati. Jadi yang dimaksud di sini adalah mata hati. Faman lam yaddakhir anhu nafsuhu fahuwa sahibu ibadah. Wa man lam yaddin alaihi biqalbihi fahuwa sahibu ubudiyah. Wa man lam yakhal alaihi biruhihi fahuwa sahibu ubudah. 3. Siapa yang mampu melawan hawa nafsunya sehingga dia tidak ada menyimpan apa-apa, bisa dia lawan hawa nafsunya, maka dia itu orang yang beribadah. Wa man lam yatni alaihi biqalbihi, siapa yang hatinya dia serahkan semuanya kepada Allah, maka dia adalah ubudiyah. Ibadah dilawan hawa nafsu. Hawa nafsu mata lawan. Nanti malam tahajud. Hawa nafsu makan besok lawan. Hawa nafsu pikiran lawan. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu. Siapa dia? Orang yang hatinya tak ada tempat lagi untuk selain Allah. Penuh. Satu ruangan kalau sudah harum semerbak, tak ada tempat lagi untuk bau busuk. Lam yabni alaihi biqalbihi, hatinya ma fi qalbi illallah, maka orang itu perbuatannya itu disebut ubudiyah. Yang terakhir, yang paling tinggi, wa man lam yabkhal alaihi bi ruhihi, ruhnya suci seperti belum ketemu jasad, maka orang ini adalah sahibu ubudah. Kalau begitu ada 3, nafsu, qalbu, ruh. Nafsu, qalbu, ruh. Yang ibadah tadi nafs, dia lawan nafsunya, semuanya untuk ikut Allah. Yang kedua qalb, yang ketiga ruh. Gimana penjelasan antara yang 3 ini? Kita ini terdiri dari jasad, tulang, daging, kuku, bulu, darah, jantung, jasad. Jasad ini ketemu dengan ruh. Jasad ketemu dengan ruh, maka dia menjadi nafs. Makanya yang balik menghadap Allah Subhanahu wa taala itu tidak dipanggil wahai ruh, tidak. Wahai jasad, enggak. Tapi perpaduan antara ruh dan jasad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsu terbagi 3. Satu buat jahat aja, namanya ammaratun bisu. Yang satu lagi tergantung. Datang SMS, WhatsApp, ngajak tarawih, ayo. Ayo kita sakau mabuk, ayo. Namanya lawamah. Tapi ada yang ketiga, itu yang diundang Allah, namanya mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Lalu di mana letaknya? Tempatnya itu di mana? Tempatnya itu qalb. 2 dalam Quran disebut. Satu namanya qalb, satu namanya fuad. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Fuad tidak pernah berdusta atas apa yang dia lihat. Yang punya fuad ini Nabi Muhammad SAW. Dia sudah stabil.
Kalau kita masih qalbun qallaba, qallaba yuqallibu, berbolak-balik. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Kalau masih pada level nafs, dilawannya nafsu ammarah, dilawannya nafsu, maka itu disebut dengan ibadah. Tapi kalau yang sudah sampai lebih kecil lagi, qalb, maka disebut dengan ubudiyah. Tapi lebih halus lagi, sebagaimana sucinya roh sebelum ketemu dengan jasad, balik dia ke asal roh, itu disebut dengan ubudah, suci murni. Karena aslinya roh itu suci, bersih, tak ada apa-apa, tak ada kotor. Wa yuqalu, maka disebutkan al-ubudiyatu al-qiyamu bi haqqit ta'at. Ubudiyah itu artinya melaksanakan semua ketaatan kepada Allah bi syartit taufir, sempurna, excellent. Wan nazir ila ma minka bi ainit taqsir. Lalu kemudian engkau melihat segala yang ada pada dirimu itu kurang khusyuk, kurang tawadu, kurang. Wa syuhudu ma yahsulu min manaqibika min at-taqdir. Dan segala yang terjadi pada dirimu setelah ikhtiar itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Engkau taatnya sempurna, kau lihat dirimu penuh dengan kekurangan, dan kalau sudah terjadi, itu adalah ketetapan Allah. Saya ulang sekali lagi. Kau laksanakan ketaatan secara sempurna, kau lihat dirimu penuh kekurangan, dan ketika sudah terjadi, kau yakin itu ketetapan Allah. Itulah ubudiyah. Yang kita lakukan sekarang, 3 juga. Melakukan ketaatan tidak sempurna, tapi merasa sempurna. Melihat diri penuh kelebihan, padahal penuh dengan kekurangan. Dan ketika sudah terjadi, akhir dari suatu perbuatan, berkata, saya. Bukan ubudiyah. Kalau ubudiyah tidak begitu. Ketaatannya sempurna, melihat diri penuh kekurangan, dan kalau sudah terjadi, bukan saya, tapi kehendak Allah SWT. Ada juga yang menyebutkan ubudiyah itu artinya tarkul ikhtiyar fima yabudu minal aqdar. Meninggalkan ikhtiar. Ikhtiar artinya kita berada 2 pilihan. Bisa gini, bisa gini. Dia tidak lagi ada ikhtiar. Semuanya sudah dia serahkan. Fima yabdu minal aqdar, dia serahkan kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqalu, ada lagi pendapat yang lain, at-tabarru minal hauli wal quwwah. Tabarru, melepaskan diri, minal hauli, tak ada daya, wal quwwah, tak ada upaya. La haula wala quwata. Aku tak ada daya, aku tak ada upaya. Wal iqrar, menyatakan bima yu'tika wa yuwallika minat tuli wal minnah. Apa yang engkau beri, apa yang engkau atur, apa yang engkau mau, aku hanya ikut itu saja ya Allah. Segalanya kuserahkan kepada engkau, la haula wa la quwata illa billah. Itulah ubudiyah. Wa yuqalu, ada satu lagi riwayat. Apa itu ubudiyah? Mu'anaqatu ma umirta bihi wa mufaraqatu ma zujirta an. Melaksanakan yang diperintahkan Allah, menjauhkan segala yang dicegah, dilarang Allah. Oh, sama aja kayak takwa Pak Ustaz. Melaksanakan segala, di situ kata segala, semua, everything. Meninggalkan segala, semua, all. Imam Muhammad bin Hunayf pernah ditanya, Imam Muhammad bin Khafif ditanya, mata tasihhul ubudiyah? Kapan ubudiyah itu sah? Idza turiha kulluhu ala maulahu wa sabara ma'ahu ala balwahu. Idza turiha kulluhu ala maulahu,
kalau segalanya dia serahkan kepada Allah, wa sabara ma'ahu ala balwahu, dan dia sabar bersama Allah atas segala yang dia terima. Mirip seperti sabar Pak Ustaz, 50-nya sabar. Karena sabar itu sabara ma'ahu ala balwahu. Ini tambah satu lagi, turiha kulluhu. Semuanya dia serahkan kepada Allah. Kalau sudah semua dia serahkan kepada Allah, maka tidak lagi ada dia berkata karena saya, karena bantuan saya, karena memo saya, karena ucapan saya. Kalau kita merasa saya, ketika tidak dihormati orang seperti yang kita inginkan, kita kecewa. Kalau sudah kecewa, marah. Kalau sudah kecewa, ngambek. Kalau sudah kecewa, ngamuk. Kalau sudah kecewa, merajuk. Saya tidak minta dihormati, tapi tolong hormati saya. Kenapa bisa keluar statement seperti itu? Karena merasa ada saya. Coba hilangkan saya tuh. Itu masjid itu kan karena saya meletakkan batu pertama itu. Itu kan karena saya tabligh akbar. Kalau tak saya yang ceramah, mana mau jamaah datang ramai. Kalau ada muncul saya, maka saya ingin dianggap. Kalau tidak dianggap orang, saya marah. Kenapa marah? Karena ingin dianggap. Kenapa ingin dianggap? Karena saya ada. Buang saya. Itulah yang berat itu. Ceramah enak aja. Idza turiha kulluhu. Campakkan semuanya. Turiha, campakkan. Sebagaimana kau mencampakkan sampah, campak. Tak ada saya itu. Iblis masuk neraka bukan karena iblis syirik. Iblislah tauhidnya paling murni. Iblis jangankan nyembah pokok kayu, jangankan nyembah batu. Bersujud pada Adam aja dia tak mau. Lalu kenapa iblis diusir dari surga? Kenapa iblis dijanjikan masuk neraka kekal abadi? Ana. Kan itu cuma salah dia. Saya. Buang saya. Aku mendengar guruku Abu Abdurrahman As-Sulami berkata dari Abu Abbas Al-Baghdadi, dari Ja'far bin Muhammad bin Nusair, dari Ibnu Masruq, dari Sahal bin Abdullah. Apa kata Imam Sahal? La yasihhu ta'abbud li ahadin. Tidak sah ibadah seseorang hatta la yajza'u min arba'ati asya'. Sampai dia tidak berkeluh kesah, tak risau dari 4. 1. Ju', lapar. Kalau masih berkeluh kesah, lapar, tak sah ibadah. Ini bukan sah menurut fikih. Besok kalau ada puasa, tiba-tiba suami ibu besok jam-jam 2 itu, aduh mama, batal bang. Ini kita bukan sedang ngaji fikih sekarang. Jadi kita sedang mengaji bagaimana halus kecilnya pandangan Allah beri kita. Wal ura, ketika tidak punya duit untuk beli pakaian, ya itulah ngeluh. Aduh, pakaian pun ini aja. Ustaz Somar udah pertemuan yang ke-25, bajunya ganti-ganti terus. Dari mulai pertemuan 1 sampai stasiun 25 ini, semua baju itu dikasih orang. Sebagiannya dikasih was original stock. Jangan mengeluh ketika tak ada pakaian. Nah, nanti hari raya mengeluh, aku udah nikah sama abang, dari dulu sampai sekarang inilah cuma pakaian. Nah, jangan mengeluh. Nah, jadi bapak, nanti kalau ibu tu agak-agak mengeluh mau raya, tak sah ibadah kau. Masih ingat tak stasiun ke-25 kemarin? Yang ketiga, al-faqri. Kekurangan, kurang duit, kurang ini, kurang faqri. Jangan mengeluh. Yang keempat, zulli, kerendahan, status sosial rendah, hina.
Jangan mengeluh. Jangan mengeluh karena kehinaan kita di hadapan manusia. Tapi keluhkanlah bagaimana kedudukan kita di hadapan Allah. Jangan pernah risau kita tak disapa orang kaya. Tapi risaulah ketika nanti tak dipandang Allah. La yanzurullahu ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. La yukallimuhumullah, tak diajak bicara oleh Allah. Wa la yanzuru ilaihim, tak dipandang oleh Allah. Wa la yuzakkihim, tidak disucikan oleh Allah. Wa lahum adzabun alim. Tak dipandang orang kaya, ya enggak apa-apa. Tak dipandang pejabat, ya tak apa-apa. Dia pun akan mati juga. Dulu pula dia mati dari kita lagi. Ada pula ulama yang mengatakan ubudiyah itu adalah antusallima ilaihi kallaka wa tuhammilu alaihi kullaka. Kau serahkan semua kesulitanmu, penderitaanmu kepadanya. Tusallim, antusallima ilaihi wa antusallima ilaihi kullaka. Kau serahkan semuanya, dirimu, matamu, kakimu, seperti mayat yang menyerahkan dirinya pada orang yang memandikan. Terserah kalian lah mau mandikan aku, mau kakiku dulu, mau kepalaku dulu, mau kalian masukkan sabut ke hidungku, mau kalian semprot, terserahlah. Antusallima ilaihi kullaka, kul wa tuhammilu alaihi kallaka. Lalu kemudian segala bebanmu juga kau serahkan kepada Allah SWT. Sampai kau tak ada daya, tak ada upaya, tak ada kuasa, tak ada apa-apa. Lam yakun syai'an madhkura. Kalaupun kau kaya, titipan Allah. Kalaupun kau susah, ujian Allah. Kalau kau ada jabatan, amanah dari Allah. Kalau kau jadi rakyat jelata, mungkin Allah sayang padamu. Kenapa Bapak punya kekuasaan? Mungkin dengan kekuasaan ini, menurut pandangan Allah, saya bisa menolong agama Allah. Kenapa Bapak susah melarat? Mungkin kalau saya dikasih kuasa, saya mungkin menjadi pengkhianat. Selalu husnuzon pada Allah. Kenapa Bapak berkuasa? Iya, tim sukses saya hebat. Kenapa Bapak tak ada kuasa? Itulah salah Tuhan tuh. Menyalah-nyalahkan Allah. Waqila. Ada lagi riwayat menyebutkan min alamatil ubudiyah. Apa tanda orang sudah sampai pada maqam ubudiyah? Tarkut tadbir wa syuhudut taqdir. Tarkut tadbir, meninggalkan usaha, wa syuhudut taqdir, menyaksikan ketetapan Allah. Yang disaksikannya itu adalah goalnya. Adapun usahanya, gocek ini, goreng sana, tendang sini, ini, itu dia tak perhatikan lagi. Oh, kalau gitu apatislah hidup kita Pak Ustadz. Apa kerja kau sekarang? Tarkut tadbir. Serahkan semua. Bukan itu maksudnya. Tarkul i'timad ala tadbir. Itu dia. Tetap berusaha, tapi tidak mengatakan usaha itulah segalanya. Saya tetap usaha Pak Ustadz. Makanya jangan lepaskan teks dari konteks. Ulama-ulama besar itu, Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili punya toko. Pendiri tarekat Syadziliyah. Punya toko. Pagi dibukanya tokonya, sholat dia, ada pedagang berhenti dia, ada pembeli berhenti, habis itu lanjut lagi, habis 400 rakaat tutupnya toko, pulang. Nah, jadi imam aja punya toko. Nah, jadi kalau ada ustadz punya toko UAS Original Store, lalu kemudian datanglah orang kafir menjumpai Imam Abul Hasan Syadzili. Kata orang kafir nih, agama kalian mengajarkan rendah hati, pakai baju compang-camping, karena nanti di surga bajunya bagus.
Kebetulan Imam Syazili ini kaya, bajunya bagus sekali. Kenapa baju kau bagus Imam Syazili? Kata si orang kafir nih. Kata Imam Syazili menjawab, aku di dunia bajuku hina aja kayak gini bagusnya, apalagi di sorga nanti, kata. Kau di dunia yang katanya indah, begitu buruknya baju kau, apalagi nanti kau di neraka jahanam. Silakan pakai baju bagus, tapi ingat-ingat juga tetangga, jangan sampai tak makan dia. Setelah kau siapkan paket beras 20 kilo, minyak, gula, bagi, barulah beli baju bagus. Jangan duit untuk beras mereka itu pula kau belikan baju. Mengambil kesempatan di dalam kesulitan orang lain. Imam Zunnun al-Misri berkata, al-ubudiyah adalah antakuna anta abduhu fi kulli hal. Engkau menjadi hamba Allah dalam kondisi apapun. Kama annahu rabbuka fi kulli hal. Dan Allah menjadi Rabbmu dalam kondisi apapun. Maksudnya Pak Ustadz, ada orang menjadikan Allah sebagai Allah ketika di tengah lautan. Angin puting beliung, angin kencang. Ya Allah, ya Allah. Begitu sampai ke tepi pantai, Tuhannya berubah jadi khamar, mabuk. Allah Rabbmu baik kau di tengah laut maupun kau sudah sampai ke pantai. Ada orang menjadikan Allah sebagai Rabbnya ketika susah, melarat, ke masjid aja kerjanya. Allah, musim corona pun ke masjid juga dia. Begitu agak lapang sedikit, melayang Allah. Ada orang menjadi hamba Allah ketika sedang senang atau macam-macam. Ibnu Arabi itu meninggalnya dipukul orang. Dia sedang jalan, pas dia sedang jalan tiba-tiba ada pejabat-pejabat, orang-orang kaya. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Mereka mengetes ilmu dia. Aina Allah? Di mana Allah itu Tuan? Kata dia, tahta qadamayya hadha. Allah itu di bawah tapak kakiku ini. Oh, ngamuklah mereka. Syirik, zindik, kafir, dipukul mereka, meninggal. Meninggal. Karena mengatakan Allah di bawah tapak kaki. Setelah meninggal, dikebumikan sekian lama, ada yang penasaran. Tempat dia tegak itu digali orang. Digali tempat kaki dia waktu dia pukul itu. Ditemukanlah peti isinya emas. Baru orang paham, oh, yang dimaksudnya Tuhan itu ada di bawah tapak kaki, itu maksudnya Tuhan kalian. Pejabat-pejabat, Tuhan kalian ada di bawah tapak kakiku ini. Apa Tuhan pejabat itu? Emas itulah itu. Emas itulah Tuhan dia. Tapi orang menyesal apalagi sudah. Nah, bukan Tuhan aku, Tuhanku Allah. Tuhan kalian maksudnya. Mempertuhankan. Ada orang mempertuhankan benda. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celaka hamba emas, celaka hamba perak. Ada abdud dinar, ada abdud dirham, ada abdul mal. Maka Allah merubah manusia dari abdud dinar, abdud dirham menjadi abdus somad. Hamba dinar menjadi hamba Allah. Imam Al-Jurairi berkata, Ubaidun ni'ami katsirun. Baru kita sebut. Hamba harta itu banyak jumlah mereka. Hamba nikmat banyak. Hamba jabatan, hamba kekuasaan, hamba duit, hamba banyak. Wa ubaidul mun'imi azizun. Sedangkan hamba sang pemberi nikmat sedikit, tapi mereka kuat. Yang banyak ini hamba nikmat, sedangkan kita ingin menjadi hamba pemberi nikmat. Waktu susah hamba pemberi nikmat, setelah dapat nikmat jadi hamba nikmat. Na'udzubillah.
Kalau hamba babi ngepet, dia sadar bahwa dia sesat. Hamba tuyul, dia sadar bahwa dia sesat. Hamba jin, dia sadar. Tapi orang yang menghambakan dirinya pada harta, jabatan, kekuasaan, popularitas, dia tak sadar. Na'udzubillah. Aku mendengar guruku Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, Anta abdun, engkau akan menjadi hamba, dan anta fi riqihi wa asrihi, engkau akan menjadi hamba kepada siapa engkau bersikap tunduk dan tertawan, maka kau akan menjadi hamba bagi dia. Kalau kau tunduk dan tertawan dengan kekuasaanmu, berarti kau hamba kekuasaan. Kalau kau tunduk dan tertawan dengan duitmu, berarti kau hamba duit. Kalau kau tunduk dan tertawan dengan popularitasmu, berarti kau hamba, bukan hamba Allah. Fa in kunta fi asri nafsika fa anta abdu nafsik. Kalau kau tertawan dengan hawa nafsumu, berarti kau hamba hawa nafsumu. Bagaimana orang yang tertawan? Mengikuti apa yang menawan. Wa in kunta fi asri dunyaka fa anta abdu dunyaka. Kalau kau tertawan dengan duniamu, berarti kau hamba duniamu. Na'udzubillah. Kita mau menjadi Abdullah. Siapa itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Dia adalah hamba Allah. Makana abuki imra'a sau'in wa makanat ummuki baghiyah. Kata pendeta-pendeta Yahudi menuduh Maryam dianggap sudah berzina. Bapakmu orang baik, emakmu bukan wanita tunasusila. Kenapa kau hamil tak punya suami? Apa kau sudah berzina dengan si Yosef tukang kayu? Maryam diam. Fa asyarat ilaih, ditunjuknya bayi Musa yang Isa waktu masih kecil. Apa kata Isa? Inni abdullah, aku hamba Allah. Isa hamba Allah, Musa hamba Allah, Ibrahim hamba Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba Allah. Innama ana basyarum mithlukum. Aku sama macam kalian. Bedanya yuha ilayya, aku dapat wahyu, kalian tidak. Kalau kalian ngaku dapat wahyu, ditangkap polisi kalian. Rasulullah bersabda, ta'isa abdud dirham, binasa hamba dirham. Ta'isa abdud dinar, binasa hamba dinar. Ta'isa abdul khumaisah, binasa hamba pakaian, hamba kain, hamba jubah, hamba casing. Abu Razin melihat seorang laki-laki, lalu dia berkata, ma hirfuka, apa kerjamu? Kata orang itu menjawab, kharbandah, saya tukang keledai. Amatallahu ta'ala himaraka litakuna abdallah la abdal himar. Allah akan mematikan keledaimu, maka jadilah engkau hamba Allah, jangan jadi hamba keledai. Kau jadi hamba keledai, keledaimu mati. Kau jadi hamba jabatan, jabatanmu akan berakhir. Kau jadi hamba harta, hartamu akan binasa. Jadilah hamba dia yang kekal abadi, hayyun la yamun, hamba Allah, Abdullah. Syekh Abu Abdurrahman berkata, aku mendengar kakekku Abu Amr bin Nujaid berkata, la tasfu li ahadin qaumun fil ubudiyah. Tidak akan murni ubudiyah seorang hamba. Tidak akan suci, tidak akan steril ubudiyah seorang hamba. Hatta yusyahida a'malahu indahu riya wa ahwalahu da'awa. Sampai dia merasa bahwa semua amalnya itu riya. Dan dia merasa bahwa kondisi halnya itu hanyalah sangka saja. Kami lihat Ustaz Somad nampaknya sudah sampai pada level ubudiyah. Alah, baru sangka-sangka aja. Nampaknya Ustaz sudah sampai nih ke level ridho. Alah, hanya baru sangka-sangka aja, entah iya entah tidak. Nah, mestinya begitu kita kalau dipuji. Ini enggak, belum dipuji. Apa enggak, kan enggak tahu saya ini udah sampai.
Dan kita mesti selalu melihat amal kita itu bahwa kita riak. Kau riak Abdul Somad, ceramahmu, fotomu mau di-share. Kau riak Abdul Somad, kau maunya ditahu orang. Kau riak Abdul Somad. Selalu kita katakan kau riak, kau riak, kau riak, kau riak. Jangan pernah mengatakan aku sudah selamat dari riak. Ya Allah, maka datang takut kita, khusyuk kita berdoa. Kita selalu menuduh diri kita, aku salah. Aku mendengar guruku berkata, dari Abdullah Al-Muallim, dari Abdullah bin Manazil, dia berkata, Al-abdu abdun man lam yatlub li nafsihi khadiman. Seorang hamba itu akan tetap menjadi hamba selama dia tidak mencari pembantu. Karena seorang budak, hamba sahaya, tidak mungkin punya sahaya. Aku adalah budak hamba, maka aku tak layak punya hamba. Fa idza talaba li nafsihi khadiman faqad saqata an haddil ubudiyah wa taraka adabaha. Kalau dia mengambil pembantu, maka dia sudah jatuh gugur dari ubudiyah dan sudah meninggalkan adab-adab. Lalu gimana Pak Ustadz? Kami punya supir, kami punya tukang pel di rumah, kami punya security. Dia adalah saudaramu yang dititipkan Allah rezekinya melalui kuasamu. Dia bukan budakmu. Jangan perlakukan dia seperti budak. Dia saudaramu. Kebetulan nasib dia secara ekonomi di bawah, tapi iman dia boleh jadi lebih lengkap. Dia lebih dulu masuk surga 500.000 tahun perjalanan cahaya daripada engkau. Jangan kau pandang remeh-temeh tukang setrika di rumah. Jangan kau sepelekan tukang masak di rumah. Ustadz, saya tukang masak di rumah Bu Aji yang jilbabnya panjang, yang rajin pengajian tuh Pak Ustadz. Berapa lama ibu masak di situ? Lebih udah 5 tahun. Setiap dia makan rendang sama anak-anaknya, saya dikasihnya lah ikan-ikan masin semalam Pak Ustadz. Apa gunanya jilbabmu panjang? Oh kok gitu bagus, kami tak berjilbab Pak Ustaz. Bukan itu maksudku. Sesuaikan jilbab zahirmu dengan batinmu mesti suci. Jangan pernah merendahkan mereka. Tukang panenmu, tukang brondolmu, tukang pupukmu, mereka adalah hamba Allah yang jauh lebih mulia dari engkau. Mereka diuji Allah dengan kesusahannya, dan engkau diuji Allah dengan kemampuanmu. Mereka sudah lulus, kau belum tentu lulus. Karena kau sombong, karena kau angkuh, karena kau merasa punya engkau. Aku mendengar guruku berkata, dari Muhammad bin Husain, dari Ja'far bin Nusair, dari Ishaq bin Masruq, dari Sahal bin Abdullah. Kata Imam Sahal, la yasluhu lil 'abdi at-ta'abbud hatta yakuna bihaitsu la yara 'alaihi atharul maskanah fil 'adab. Seseorang belum sampai pada makam ta'abbud ibadah, ubudiyah, sampai dia tidak melihat pengaruh, efek ketenangan ketika tidak ada. Ada dengan tak ada benda itu sama, sama-sama tenang. Ada tenang, tak ada pun tenang. Wah susah nih Pak Ustaz. Wala atharul ghina fil wujud. Dan tak ada pengaruhnya fil adam ketika tak ada gayanya begitu, fil ghina ketika ada pun gayanya begitu. Ketika menjabat gayanya begitu, ketika tak menjabat pun begitu. Karena dia tak pernah merasa benda itu ada. Kenapa orang tak menjabat itu tiba-tiba kena mati badan sebelah, post power syndrome? Karena dia merasa ada. Merasa ada itu yang membuat kita, ketika dia tak ada, kalau sudah tiada, jangan pernah merasa ada. Jangan pernah merasa ada, supaya kau tidak mencari-cari ketika tiada. Kalau sempatlah kau rasa ada, apalagi sampai kau kekalkan dia, kau abadikan dia seperti Allah, maka Allahmu ada dua, mungkin Allahmu ada tiga.
Allah kekal abadi, jabatan kekal abadi, mobilmu kekal abadi, rumahmu kekal abadi. Hanya Allah semata, yang lain itu tak ada. Fil adam, fil wujud, ada tak ada sama. Ada sebagai ujian, mudah-mudahan syukur. Tak ada sebagai ujian, mudah-mudahan sabar. Itu saja. Waqila, ada pula yang mengatakan al-ubudiyah syuhudur rububiyah. Ubudiyah adalah persaksian terhadap rububiyah, Rabb Allah Ta'ala. Tapi bukan menengok dengan fisik zahir mata. Aku mendengar Abu Ali Ad-Daqqaq berkata dari Imam Nusrabazi, kata Imam Nusrabazi, qimatul abid bima'budihi. Nilai seorang itu terletak pada apa yang dia sembah. Kama anna syarafal arifi bima'rufihi. Seseorang itu dihormati, dimuliakan siapa yang dia kenal. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Dari mana kamu datang? Saya utusan dari menteri Pak. Sila. Pucat Pak, kades-kades. Kenapa? Nilaimu ada pada siapa yang kau kenal. Maka beruntunglah yang kenal-kenal orang-orang hebat itu. Kenal kau sama presiden? Enggak Pak. Kenal kau sama bu gubernur? Tidak Pak. Kenal kau sama menteri? Tidak Pak. Kalau gitu tak ada apa-apanya kau. Aku memang tak kenal presiden, menteri, gubernur Pak. Tapi semua mereka itu diciptakan Allah. Terdiam Bapak itu. Imam Abu Hafs berkata, al-ubudiyah zinatul abdi. Ubudiyah itu perhiasan seorang hamba. Faman tarakaha ta'attala minaz zina. Maka siapa yang sudah meninggalkan ubudiyah, maka dia seperti orang yang tak punya perhiasan. Orang kalau cuma pakai baju, pakai celana, biasa. Tapi kalau sudah pakai cincin, pakai jam, wah, ini orang luar biasa. Apalagi cincinnya 2 biji pula. Wah, ini hebat. Itulah yang membedakan orang hebat dengan orang tak hebat. Kau kenapa tak pakai cincin? Yang membedakan jari kaki sama jari tangan itu kan cincin. Kata yang pakai cincin. Ubudiyah zinatul abdi. Ubudiyah itu adalah perhiasan. Siapa yang tak ada ubudiyahnya, berarti dia tak ada perhiasan. Aku mendengar Muhammad bin Husain dari guru Abu Ja'far Ar-Razi, dari Abbas bin Hamzah, dari Ahmad Al-Hawari, dari Nabaji. Aslul ibadah fi salasati asya. Asal ibadah itu ada 3. 1, la tarudda min ahkamihi syai'a. Jangan kau tolak hukum Allah walaupun sikit. Apapun itu hukum Allah. Wala tadakhir anhu syai'a. Jangan kau simpan. Berikan semuanya. Wala yasma'uka tas'alu ghairahu hajah. Kalau ada kau dengar orang perlu, terus langsung kau tolong. Kalau bisa kau melakukan itu, kau sampai pada ubudiyah. Jangan kau tolak hukum Allah walaupun sedikit. Jangan kau simpan, jangan kau tunda. Langsung. Jangan sampai kau minta kepada orang lain. Mintalah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau minta sama orang, hilang harga dirimu. Kalau kau minta sama orang, diukur orang wajahmu. Kalau kau minta sama orang, hilang marwahmu. Kalau kau minta sama orang, hambar kata-katamu. Kalau kau minta sama orang, kau ketawa, dia ketawa, tapi dia mengketawakan. Udah tahu kuis otaknya itu. Aku mendengar guruku berkata dari Abul Hasan Al-Farisi, dari Ibnu Atha. Kata Ibnu Atha, al-ubudiyah fi arba'ati khisal, fi arba'in khisal. Ubudiyah itu ada 4. Pertama, al-wafa' bil uhud, tunaikan janji, jangan ingkar janji. Yang kedua, wal hifzu lil hudud, menjaga hukum-hukum Allah. Kalau halal katakan halal, kalau haram katakan haram. Jangan pas tak dapat haram, agak dapat sedikit halam. Yang ketiga, ar-ridha bil mawjud,
Yang ketiga, engkau ridha dengan yang ada. Ridha dengan yang ada. Syukuri apa adanya. Ada lagunya itu, tanya Ustaz Dery Sulaiman. Wasabru 'anil mafqud. Pas ada ridha, pas tak ada sabar. Ada ridha, tak ada sabar. Aku mendengar guruku berkata dari Muhammad bin Abdullah bin Syazan, dari Al-Qattani, dari Amr bin Uthman Al-Makki. Aku tidak pernah melihat orang yang beribadah fi kasrati man laqitu bi Makkah wa ghairiha. Baik dijumpaku di Makkah, wala ahadam mimman qadima alaina minal mawasim. Walaupun orang-orang yang datang di musim haji, asyadda ijtihadan wala adwa ma'al ibadah minal muzani. Belum pernah aku melihat orang yang sampai ke Makkah musim haji yang ibadahnya lebih kuat dan lebih istiqamah daripada Imam Al-Muzani. Muzani adalah murid Imam Syafi'i. Wala ra'aitu ahadan asyadda ta'ziman li awamirillah ta'ala. Belum pernah aku lihat ada orang yang lebih memuliakan perintah-perintah Allah daripada Imam Al-Muzani. Wa ma ra'aitu ahadan asyadd tadyiqan ala nafsihi. Belum pernah aku lihat ada orang yang mampu melawan, menekan hawa nafsunya dan lebih memberikan banyak orang, ditekannya untuk dirinya, diberikannya pada orang. Sifat orang kebanyakan, ditekannya punya orang, Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani, Imam Al-Buwaiti, Imam Rabi' Al-Muradi. Sahabat-sahabat dekat Imam Syafi'i, murid-murid Syafi'i. Aku mendengar guruku Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, "Laisa syai'un asrafa minal ubudiyah." Tidak ada yang lebih mulia daripada ubudiyah. Wala ismun atammu lil mu'min minal ismi lahu bil ubudiyah. Tidak ada nama yang lebih sempurna bagi seorang mukmin kecuali ubudiyah. Oleh sebab itu Allah berfirman ketika menyebut Nabi Muhammad dalam Mi'raj. Yang paling mulia kedudukan adalah waktu Isra Mi'raj. Apa kata Allah? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Abdihi maksudnya orang sampai pada ubudiyah. Dan ketika Allah memberikan wahyu, tidak dikatakannya ila Muhammad, tapi kepada siapa? Ila Rasul, tidak. Ila Nabi, tidak. Fa'auha ila abdihi ma auha. Allah memberikan wahyu kepada abdihi, hamba. Ismun ajal minal ubudiyah lisammam. Karena hebatnya ubudiyah, maka dipanggillah sesuai dengan nama itu. Berdasarkan itulah mereka bersyair, ya amru sa'ri inda zahra'i ya'rifuhu sami'u warra'i la tada'ni illa biya abdaha fa innahu asyrafu asma'i. Wahai Amr, dendamku, pembalasanku terlihat dari wajah, diketahui oleh orang yang mendengar dan yang melihat. Kalau aku mau membalas, bisa terlihat dari raut wajah. Orang yang mendengar dan yang melihat pasti tahu. Jangan kau biarkan aku menggunakan nama yang lain, tapi pakailah dengan nama Abdun, karena itulah nama yang paling mulia untuk nama aku, Abdullah. Makanya ketika orang Arab Quraisy tak mau, waktu perjanjian Hudaybiyah, Umar, Ali tulis Abdullah. Umar bin Khattab waktu mengirim surat ke Sungai Nil, Abdullah, tak disebutnya Amirul Mukminin, Abdullah. Ibu-ibu kalau mau punya anak yang sedang hamil, siapkanlah nama anaknya Abdullah. Qala ba'duhum innama huwa syai'ani sukunuka ila al-ladzah wa i'timaduka 'ala al-harakah fa idza asqatta 'anka hadaini faqad addaita al-'ubudiyah. Ada dua perkara. Pertama, merasa tenang dengan kenikmatan. Yang kedua, bersandar kepada gerakan. Tenang kalau rumah cantik, tenang kalau duit banyak, tenang kalau badan sehat. Yang kedua, bersandar kepada gerakan, bergerak aktivitas. Wa idza asqatta anka hadaini, kalau bisa kau buang yang dua ini, faqad addaital ubudiyah haqqaha, maka kau sudah melaksanakan ubudiyah. Pada tak ada pun kau tenang, saat ada pun kau tenang. Itulah ubudiyah. Saat ada tenang, saat tak ada lintang pukang. Bukan ubudiyah. Imam Al-Wasiti berkata, ihzaru ladzatal ata. Hindari
rasa nikmat saat dapat nikmat. Fa innaha ghita' li ahli safa. Karena rasa nikmat yang menguasai orang dapat nikmat akan menjadi penutup, akan menjadi hijab penghalang bagi orang-orang yang sudah sampai pada tingkat kemurnian safa. Safa. Kita tidak akan mungkin mencapai marwah kalau tidak berangkat dari safa. Inna safa wal marwata. Safa sepi, sunyi, bersih dari segala gangguan, bening, jernih. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Engkau bagai air yang jernih, maksudnya ruh, di dalam bekas yang berdebu, jasad yang kotor, darah, daging. Air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Bekas itu artinya cawan. Bekasnya berdebu. Nampaknya debu, tapi dalam itu ada air yang jernih, bening. Ya, ini lanjutkan lagi. Imam Abu Ali Al-Juzjani berkata, Ar-ridha darul ubudiyah. Ridha itu adalah tempatnya ubudiyah. Wasabru babuhu. Sabar itu pintunya. Wattafwid baituhu. Menyerahkan segala urusan kepada Allah, itulah rumahnya. Fasautu 'alal bal wal firagha fid dar wal raha fil bait. Fasautu 'alal bab, ada suara di pintu. Wal faragha fid dar, ada kosong dalam rumah. Warraha fil bait, ada ketenangan di dalamnya. Apa nama rumahnya? Ridha. Apa nama pintunya? Sabar. Apa beda dar sama bait, Ustaz? Dalam kamus dar sama bait kan sama-sama rumah. Oke. Ini tembok, tembok di tepi jalan. Masuklah ke rumah dosen, masuk. Lalu kemudian di sini ada tempat duduk-duduk. Di sini ada satu bangunan. Di sini ada satu bangunan. Bangunan ini secara keseluruhan namanya dar. Satu bangunan kecil ini bait. Bait. Dar satu bangunan besar. Rumah-rumah kecil yang ada di dalam itu namanya bait. Begitu dulu mereka membuat rumah. Sampai sekarang orang di Sudan pun begitu. Darnya ubudiyah. Pintu gerbangnya sabar. Bait kecilnya tafwid, serahkan pada Allah. Fasautu 'alal bab, di pintu masih ada suara. Wal faragha fid dar, wal raha fil bait, ada ketenangan di dalam. Aku mendengar guruku Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, kama anna rububiyah na'tun lil haqq la yazulu anhu. Rububiyah itu adalah sifat Allah yang tidak akan mungkin hilang. Dalam rububiyah itu engkau mencipta. Dalam rububiyah itu engkau memberi rezeki. Dalam rububiyah itu engkau memelihara. Saat kita berkata, Ya Rab, engkau mencipta aku, engkau menjaga aku, engkau memberi aku rezeki. Ya Rab. Fal-ubudiyatu sifatun lil abdi, la tufariquhu. Kalau Allah sifatnya rububiyah, maka sifat kita ubudiyah. Sebagaimana Allah tak lepas dari rububiyah, rububiyah tak lepas dari Allah, maka kita pun hendaknya kalau mau mencapai Allah senantiasa dalam ubudiyah. Maka bersyairlah mereka. Fa in tas'aluni qultuha ana abduhu wa in sa'aluhu qala hadzaka maulaya. Kalau kau tanya kepadaku, maka aku akan menjawab, aku abdu. Sifatnya ubudiyah, orangnya abdu. Kalau kau bertanya tentang dia adalah maulaya, dia tuanku. Maulaya, dia adalah tuanku.
Aku mendengar Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata dari Nusrabadi, al-ibadat ila talabis safhi wal afwi ala taqsiriha aqrabu minha ila talabil i'wad wal jaza. Al-ibadat, ibadah-ibadah itu salat, zakat, puasa, haji, zikir, baca Quran, ila talabis safhi wal afwi an taqsiriha, meminta maaf ya Allah, Allah salat kami kurang khusyuk, puasa kami kurang, mata kami jelalatan kurang-kurang, itu mestinya lebih daripada meminta balasan. Coba perhatikan selama ini doa kita. Lebih minta ampun pada kekurangan dalam ibadah atau minta balasan? Seringkali kita minta balasan. Dari pertanyaan ke Ustaz udah ketahuan. Ustaz, kalau sholawat apa balasannya? Kalau puasa apa balasannya? Mestinya kita berpikir, sholawatku kurang, puasaku kurang, sholatku kurang khusyuk, wudhu kurang sempurna, toharohku kurang, hatiku kurang. Aku mendengar guruku berkata dari Imam Nusrabazi, al-ubudiyah isqatu ru'yatit ta'abbud fi musyahadatil ma'bud. Apa itu ubudiyah? Ketika seorang hamba menghilangkan pandangan terhadap dirinya saat dia memandang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kau melihat kepada raja, maka hilanglah semua yang ada pada dirimu. Saat kau lihat sendal raja, maka malu-malu kau campakkan sendal jepitmu. Saat kau lihat mahkota raja, saat itu topi yang ada di atas kepalamu macam lap lantai. Saat kau lihat jubah raja, saat itu kau lihat jubahmu tak layak untuk penyapu tapak kakinya. Isqatu ru'yatit ta'abbud fi musyahadatil ma'bud. Kalau kita masih menganggap kakiku, jubahku, pakaianku, sorbanku, ibadahku, maka sesungguhnya saat itu kita masih membandingkan kita dengan raja. Saat melihat raja, kita tak punya apa-apa. Rakyat jelata, menggeletar ujung tangan kepada raja. Bagaimana dengan Malikul Muluk, raja di raja, raja segala raja, Allah Subhanahu wa taala, Malik Yaumiddin, raja pada hari pembalasan. Terakhir, aku mendengar guruku berkata dari Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Syadhan dari Al-Jariri. Aku mendengar Imam Junaid. Apa kata Imam Junaid? Al-ubudiyah, ubudiyah itu adalah tarkul ashghal wal ishtighal bisyughli alladhi huwa aslul faragh. Tarkul ashghal, menghilangkan segala kesibukan. Wal istighal bisyughli, menyibukkan diri dengan sesuatu yang sibuk. Alladhi huwa aslul faragh, itulah asal muasal segala kegelisahan dan kerisauan. Apa makna penjelasannya? Seorang hamba sibuk dengan ketaatan, lalu menghitung-hitung balasan pahalanya, lalu kemudian menyangka sudah sampai pada level ini. Tarkul asghal, sibuk dengan ibadah ini, sibuk dengan ini, sibuk dengan ini. Wal istighal bisyughli, menghitung balasan yang ini, menghitung ini. Itulah asal dari segala kerisauan. Bagaimana dengan orang yang sibuk dengan harta, sibuk dengan dunia? Kalau sibuk dengan ibadah saja bisa membangkitkan kerisauan, mestinya yang kita risaukan adalah ibadahku ini diterima Allah atau tidak. Puasaku ini kira-kira sudah cukup menjaga mata, telinga, tangan, kaki, hati atau belum. Apakah Ramadanku tahun ini ada kualitasnya atau tidak. Maka sibukkanlah diri dengan segala kekurangan, bukan sibuk dengan melihat kelebihan. Itulah penutup kaji kita malam ini. Esok malam jangan lupa masuk Ramadan malam yang kedua, masuk ke stasiun yang ke-26, iradah, kehendak, kemauan yang kuat dari seorang hamba. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.